Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memperkirakan akan ada 110,67 juta pergerakan secara nasional pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Hasil survei Kementerian Perhubungan menunjukkan mayoritas alasan masyarakat melakukan perjalanan adalah untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan memperkirakan 110,67 juta orang akan mudik atau berlibur pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan perkiraan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada periode 2023 hingga 30 Oktober 2024 yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta para ahli. Adapun hasil survei sebagai berikut. Potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Nataru 2024-2025 adalah sebesar 39,3% atau kurang lebih 110,67 juta dengan rincian potensi pergerakan antar provinsi sebesar 19,84% atau 55,86 juta dan dalam provinsi sebesar 19,46 atau sebesar 54,81 juta. Dari hasil survei, tujuan masyarakat melakukan perjalanan adalah 45,28% untuk liburan tahun baru, 11,66% untuk liburan Natal, dan 40,06% untuk pergi liburan Natal dan Tahun Baru. Kemudian alasan berbagian adalah 45,63% memilih liburan dengan pergi ke lokasi wisata, 32,36% memilih liburan untuk pulang kampung, 19,96% memilih liburan dengan merayakan Nataru di kampung halaman, dan 2% memilih karena tugas atau pekerjaan. Sementara itu untuk prediksi pilihan utama moda transportasi, hasil survei menunjukkan kendaraan pribadi mendominasi dengan porsi sebesar 53,78%, baik menggunakan mobil maupun sepeda motor. Adapun selain itu, masyarakat menggunakan pergerakan di periode Nataru menggunakan berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal penyeberangan. Tim Liputan IDX Channel. Hari ini akan kita ulas pemirsa persiapan ataupun kesiapan dari sejumlah aspek jelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Tadi sudah disebutkan begitu ya oleh Kementerian Perhubungan, 110 juta pergerakan diprediksi akan terjadi selama periode Natal dan Tahun Baru. Dan terkait potensi tingginya pergerakan saat Nataru, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan telah menyiapkan 7 ruas jalan tol fungsional yang bisa digunakan sementara pada periode Nataru 2024-2025. Menteri PU menjelaskan panjang jalan tol fungsional sementara adalah 120,4 km dengan rincian di Pulau Sumatera 90,42 km dan di Pulau Jawa hampir 30 km. Ya, selanjutnya pemirsa, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah kemacetan selama masa mudik Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Kementerian Perhubungan memaparkan untuk moda transportasi darat, Kemenhub menyiapkan kantong parkir dan buffer zone di area menuju pelabuhan penyeberangan, memberlakukan delaying system, kontraflow, dan kategorisasi antrean di pelabuhan. Sementara pada angkutan laut, kapal navigasi dan patroli telah disiagakan apabila terjadi keadaan darurat yang tidak terduga. Sementara untuk angkutan udara, Kementerian Perhubungan sudah menghimpun informasi sekaligus berkoordinasi terkait penanganan dampak aktivitas vulkanik dan kemacetan trafik darat menuju bandara. Jika terjadi keterlambatan keberangkatan atau pesawat gagal terbang, akan ada kompensasi dan ganti rugi penerbangan. Dan selanjutnya untuk memastikan kelancaran pada angkutan kereta api, sejumlah personil ini akan berjaga di daerah pemantauan khusus. Kemudian alat material untuk siaga juga ditempatkan di beberapa titik rawan bencana. Meski sejumlah langkah antisipasi telah dilakukan, pemirsa, Kementerian Perhubungan juga menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi aturan selama perjalanan, memantau informasi cuaca, mengontrol barang bawaan, serta saling menghormati dalam perjalanan. Dan selanjutnya pemirsa, masih seputar Natal dan Tahun Baru, kita bergeser ke sisi lainnya yakni sisi bahan bakar, di mana BPH Migas memastikan ketersediaan BBM selama periode Nataru 2024-2025 seiring dengan tingginya pergerakan masyarakat di periode tersebut. Dan untuk mengetahui lebih rinci, berikut kita simak informasinya.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati memproyeksikan penyaluran BBM selama periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 akan terjadi kenaikan. Kebutuhan untuk bensin diproyeksikan meningkat sebesar 5% dan aftur diperkirakan akan naik sebesar 6,9%. Meskipun diproyeksikan mengalami peningkatan, BPH Migas memastikan ketersediaan BBM untuk segala jenis sudah dalam kondisi aman yang diperhitungkan bisa sampai 20 hari. Secara umum kondisi ketahanan stok BBM aman, baik gasolin, gasoil, kerosin maupun aftur, dengan ketahanan stok di angka antara 18 sampai 20 hari. Berdasarkan proyeksi penyaluran produk BBM selama Natal dan Tahun Baru 2025, gasolin akan mengalami kenaikan 5%, gasoil turun 3,3% dan aftur naik 6,9%. Sementara itu, dalam upaya memastikan kelancaran distribusi dan pelayanan, BPH Migas bersama Pertamina telah menyiagakan fasilitas berupa 115 terminal BBM, 7.786 SPBU, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.802 Pertashop, 357 agen minyak tanah, dan 71 DPPU serta tambahan fasilitas lainnya di wilayah-wilayah dengan permintaan yang tinggi. Kepala BPH Migas berharap melalui langkah-langkah strategis tersebut, masyarakat dapat menikmati liburan Natal dan Tahun Baru tanpa terkendala pasokan BBM. Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari sisi ketersediaan bahan bakar, pemirsa, konsumsi Pertalite dan Pertamax diperkirakan naik 5% selama libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu permintaan solar diperkirakan turun 3,3% di periode Nataru. Ya, menurut BPH Migas, peningkatan konsumsi bahan bakar dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur Nataru. Sebaliknya, penurunan permintaan solar disebabkan oleh pembatasan kendaraan angkutan barang besar dan turunnya kegiatan bisnis selama libur panjang. Dan terkait ketersediaan BBM selama periode Nataru, pemirsa, Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kelancaran distribusi energi selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Pihaknya telah menyiagakan seluruh unit operasi Pertamina untuk memperkuat stok dan distribusi di setiap titik strategis. Kemudian Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan menjelaskan pihaknya berkomitmen memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar selama periode Natal dan Tahun Baru. Ia memastikan seluruh fasilitas operasional termasuk terminal BBM dan LPG, proses distribusi dan juga pengawasan di lembaga penyalur sampai diterima masyarakat seluruhnya siap. Selain itu Pertamina juga telah menyiapkan langkah antisipasi pemirsa, di mana salah satunya adalah layanan motor untuk membantu pengisian BBM jika terjadi kemacetan atau kendaraan kehabisan BBM di tengah jalan. Ya, dari ketersediaan BBM kita beralih ke bahan pokok pemirsa. Seperti apa kemudian stabilitas pasokan dan harga bahan pokok jelang Nataru? Berikut informasi selengkapnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pasokan bahan pokok serta harga relatif stabil menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal itu dipastikan usai meninjau pasokan dan harga bahan pokok di Pasar Tagok pada Larang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin 23 Desember 2024. Harganya 35.000 tapi masih di bawah acuan. Ya dulu cabai juga begitu. Cabai dulu itu sempat 32 ya. Cabai itu kan 55 acuan. 32 cuman karena pasokannya yang kemarin terlambat ya. Tapi kalau ayam tadi masih di bawah harga acuan. Ya naik sedikit nggak apa-apa karena kan kasihan peternak juga kalau drop kan kasihan juga. Dalam kunjungannya ke Pasar Tagok, Bandung Barat, Mendak mengaku ada keluhan terkait kenaikan harga ayam potong menjadi Rp35.000 per kilogram. Namun hal itu disebut Mendak masih normal dan di bawah acuan harga pemerintah sehingga tidak menjadi kendala. Selain itu, Mendak juga memastikan persediaan serta harga minyak kita dalam keadaan stabil meski sebelumnya mengalami kenaikan hingga Rp17.000 per liter. Adapun untuk saat ini, Mendak memastikan harga minyak kita sudah normal kembali di kisaran Rp15.000 per liter. Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari sisi bahan pokok, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan utama seperti beras, telur hingga cabai aman menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.
Ya, setelah berkoordinasi dengan Perum Bulog, Mentan Amran Sulaiman mengatakan bahwa stok beras saat ini mencapai 2 juta ton. Mentan juga memastikan bahwa stok tidak hanya aman tetapi harga komoditas juga terpantau stabil. Mentan mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan selama periode Natal dan Tahun Baru. Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memastikan harga pangan aman menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Dan di saat yang sama Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan harga dan ketersediaan ataupun persediaan kebutuhan pangan di pasar-pasar berbagai daerah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 terbilang aman. Kemendak memastikan terus berkoordinasi dengan produsen, distributor agar persediaan bahan pokok pangan di pasaran tetap aman dan stabil. Sementara itu pemirsa, sebelumnya anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah menekankan pentingnya stabilitas ekonomi selama masa libur akhir tahun. Ia meminta pemerintah bisa menerapkan strategi yang efektif guna menekan kenaikan harga barang pokok di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Menurutnya harus ada strategi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan serta fluktuasi harga seperti dengan meningkatkan kapasitas produksi menjelang akhir tahun sehingga ketersediaan barang dapat mencukupi permintaan pasar. Ya pemirsa, tentunya suasana gembira ya sudah menyelimuti liburan Natal dan Tahun Baru kali ini, dan kita harapkan tentunya libur Natal dan Tahun Baru kali ini bisa berlangsung dengan lancar, aman dan juga damai. Dan tadi di sisi lain dari sisi perekonomian segala aspek bisa dikendalikan ataupun dijaga dengan baik oleh pemerintah agar kemudian masyarakat bisa menikmati periode libur Natal dan Tahun Baru ini dengan tanpa kendala. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing.